Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alhu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul khalqu jami'a. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu Allahu basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina kanu fi hidayatin nasi nujumah. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslimun. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khawalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fanhum wa yaj'alu quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 119. Wa jannatin, itu ya. Baris ke-8 ya, dari bawah. 8 dari bawah, tengah-tengah. Wa jannatin, dan Allah menyuruh kita untuk segera meraih surganya Allah. Pertama Allah suruh ya segera meraih pengampunan Allah. Ini urut banget. Setelah mendapatkan pengampunan Allah, ya disuruh segera meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maghfirah dulu baru ya surganya Allah. Sebab seseorang tanpa maghfirah dari Allah sulit untuk mendapat surganya Allah. Karena surga itu ya begitu tingginya, tidak sesuai dengan amal soleh kita. Kenikmatannya nggak terbatas, bahkan luasnya pun tidak terbatas, luas langit dan bumi. Sementara amal soleh kita terbatas. Ya orang mulai benar paling berapa tahun, ya. Lalu minta surga tanpa minta pengampunan, ya susah. Makanya pengampunan dulu baru surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ay fakama tajibul musara'atu, yakni maka seperti ya sebagaimana wajib segera ila maghfirati, meraih ampunan Allah, fakadzalika tajibul musara'atu ilal jannati, maka demikian pula wajib segera meraih surganya Allah. Ya dengan apa? Ya dengan takwa. Karena banyak ayat Allah sebutkan surga itu aiddat lil muttaqin, telah disiapkan, disediakan untuk mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa arti ghufran? Allah menyuruh kita segera meraih pengampunan Allah. Makna ghufrani, adapun makna ghufran itu maghfirah, izalatul iqabi, dihilangkannya sanksi atau siksa,
Wa makna jannati, lalu apa arti surga? Isalu thawabi, yaitu diberikannya, disampaikannya pahala. Itu namanya surga. Pahala dari amal soleh, ya, kemudian disertai dengan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang masuk surga itu dengan rahmat Allah, dengan pengampunan Allah. Dalam sabda Rasulullah SAW yang terkenal, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amali. Salah seorang di antara kamu yang tidak bakalan masuk surga semata-mata karena amalnya. Karena imbalan surga dengan amal kita terbatas. Ya, makanya dalam doa, wa maghfiratuka awsa'u ya min dzunubina. Ya, pengampunan engkau lebih luas daripada dosa-dosa kami. Ya, wa rahmatuka arja indana min a'malina. Dan rahmatmu lebih kami harapkan ketimbang amal kami. Rahmat Allah. Ya, makanya dalam sabda Rasulullah itu tadi, illa ya la yadkhulul jannata ahadukum ya la yadkhulu ahadukum al jannata bi amali. Sahabat bertanya kepada baginda Rasul, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak bakalan masuk surga semata-mata karena amalmu. Kata Rasulullah, ya wala ana, aku juga. Tawadunya baginda Rasul, ya tawadunya baginda Rasul, karena Rasulullah SAW adalah satu-satunya manusia yang ibadahnya itu luar biasa, tidak ada yang mengalahkan baginda Rasul. Atqal atqiya, ya azkal azkiya, itu baginda Rasulullah SAW. Tapi beliau ya tawadunya ya tidak membanggakan amal. Ya, juga kata beliau, aku masuk surga bukan karena amalku, illa anta ghammadiyani Allahu bi rahmati, kecuali Allah liputi aku dengan rahmatnya. Ghammadah itu apa? Kita punya pedang, kita masukin ke sarungnya, makanya ghimdun itu sarung pedang. Ya, maksudnya apa? Betul-betul Allah meliputi rahmatnya kepadaku, nggak ada yang nyisa. Ya, ibarat pedang ya dimasukin ke dalam sarungnya, ya nggak kelihatan kan itu. Tapi bukan berarti Rasulullah SAW dalam hadis ini nggak pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga. Kenapa? Karena Allah sudah pastikan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh pasti masuk surga. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum ashabul jannati hum fiha. Ya, bukan ya. Jadi dalam surah Al-Baqarah ya, yaitu apa? Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ya, orang yang beriman dan beramal soleh mereka adalah penduduk surga, penghuni surga, dan mereka abadi. Nah, pertanyaannya, kalau tadi Allah pastikan orang beriman beramal soleh pasti masuk surga, pasti ini Allah yang pastikan. Ya, nah sekarang siapa yang paling beriman, paling beramal soleh ketimbang baginda Rasul? Ada nggak? Nggak ada. Jadi Rasulullah pasti masuk surga atau enggak? Pasti. Ya, nah kalau Rasulullah nggak masuk surga, ya kita pesimis. Ya, bagaimana kita? Ya, Rasulullah pasti masuk surga. Ini Rasulullah mencatatkan ini supaya orang nggak bangga dengan amalnya. Ya, tetap mengharapkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini bukan menunjukkan Rasulullah nggak pasti masuk surga. Ya, bahkan beliau yang pertama masuk surga. Ya, masuk surga. Ya, itu. Nah, tadi orang beriman beramal saleh pasti masuk surga. Sebaliknya orang kafir sampai mati kafir, ya Allah pastikan masuk api neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, ya apa namanya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya, dan ya sungguhnya orang-orang kafir, baik kafir dari ahlul kitab maupun kafir dari luar ahlul kitab disebut musyrik, ya adalah penghuni neraka. Ini Allah sudah pastikan. Berarti di dunia nggak usah nungguin akhirat untuk kita mengatakan bahwa orang mukmin beramal soleh pasti penghuni surga, orang kafir sampai mati kafir pasti penghuni neraka.
Kadang mereka nggak nerima. Itu kan nanti katanya pengadilan Allah, ya, di akhirat. Ini sebelum akhirat Allah sudah pastikan, Allah sudah jelasin siapa saja yang menjadi penduduk surga dan siapa saja menjadi penduduk api neraka. Itu Allah sudah pastikan. Berarti kan kita boleh memastikan, ya kan? Ya, Allah sudah pastikan, berarti kita boleh memastikan bahwa orang mukmin yang beramal soleh pasti masuk surga. Gitu. Ya, jangan katakan belum tentu masuk surga. Percuma ente mukmin, percuma ente beriman, percuma ente beramal soleh nggak masuk surga. Salah. Ya, salah. Harus kita sama mukmin saling apa? Memberi kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ya. Kata Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati. Kasih kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh bahwa akan menjadi penghuni surga. Ya, mungkin pernah saya sampaikan, mereka saja yang udah pasti masuk surga, ngaku masuk surga, mereka memastikan diri mereka masuk surga. Buktinya kalau dari mereka ada yang meninggal, mereka katakan sudah bersama Bapak di surga. Enak banget. Ya, masa kita nggak berani ya ngasih kabar gembira ini kepada sama mukmin? Jangan orang beriman beramal soleh. Ya, ini belum tentu masuk surga, jangan. Ya, masuk surga. Gitu. Cuma nanti kan ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Itu aja prosesnya. Ya. Tapi yang pasti Allah masukin ke surga gitu ya. Nah, terus saya terusin. Jadi makna jannah isul thawabi, yaitu disampaikannya pahala. Jadi surga itu adalah bentuk imbalan, bentuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas amal kita di dunia. Ya, di dunia. Fala buddha, maka sudah seharusnya lil mukallafi, bagi mukallaf. Mukallaf itu siapa? Orang muslim sebagai pengemban hukum. Syarat mukallaf akil baligh. Ya, orang sudah berakal dan baligh, ya, maka dia disebut mukallaf. Wajib melaksanakan apa yang Allah wajibkan, wajib menjauhi apa yang Allah larang. Namanya mukallaf. Anak kecil belum mukallaf. Ya, orang gila nggak mukallaf. Kan akalnya nggak sempurna. Anak kecil belum balik itu belum mukallaf. Maka dia nggak sholatnya nggak apa-apa. Ya, coba urusan sholat Rasulullah justru meskipun belum mukallaf, belum akil, belum baligh, ya tetap urusan sholat itu orang tua harus memerintahkan anaknya ya mendirikan sholat di saat anaknya berumur 7 tahun. Muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in wadribum alayya wa hum abna'u ashrin. 10 tahun nggak mau diperintahkan sholat, kata Rasul, pukul. Ya, pukul. Ya, itu untuk sholat khusus. Ya, karena sholat itu perlu dibiasain. Ya, sebelum menjadi mukallaf dibiasakan sholat. Begitu mukallaf, dia sudah terbiasa untuk sholat. Kemudian, jadi ya sudah sepantasnya bagi orang muslim yang sudah mukallaf min tahsil amraini, ya memiliki menghasilkan dua hal itu. Apa? Yaitu maghfirah, ghufran, ya, dan surga. Dihilangkannya ya siksa dan disampaikannya pahala. Itu harus dimiliki kedua-duanya. Dan dua hal ini nggak bisa terpisah. Orang masuk surga udah pasti dapat pengampunan Allah. Ya, dapat pengampunan Allah, ya. Kemudian lalu Allah sebutkan luasnya surga. Arduhas samawati wal ardu. Luas surga itu, ya, kalau bacanya ardun itu luas. Kalau aradun ini barang dagangan, maka disebut urudut tijarah. Ya, yaitu barang dagangan. Tapi kalau ardun itu lebar. Ya, makanya disebut apa? Al-ardu, ya, itu luas, arduha. Luasnya, ya. Mungkin ya, tadi Allah menyebutkan surga. Mungkin ada bertanya, kira-kira surga itu tempat. Tempat itu kan ada ukuran. Ada luas. Luasnya seberapa? Gitu. Ya, bisa jadi ada pertanyaan, gimana nanti yang masuk surga belakangan dapat tempat PKK? Nah,
supaya mereka nggak ragu, meskipun belakangan ya pasti dapat tempat, dan lebih hebat tempatnya dari apa yang hebat di dunia. Istana hebat, ya kan? Istana kerajaan hebat, ya itu lebih hebat orang yang terakhir masuk surga nanti. Ya, tempatnya akan lebih hebat daripada apa yang hebat, apa yang indah, apa yang megah di dunia. Maka Allah jelaskan, ya, arduhas samawati wal ardu, luasnya surga adalah seluas langit dan bumi. Bayangkan, ya, seluas langit dan bumi, ya. Kenapa? Gini, nanti kan Allah menghidupkan seluruh makhluk, seluruh manusia, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, gitu ya, ya, dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, itu semuanya Allah hidupkan. Kenapa Allah tidak sebutkan bumi saja? Dulu kan mereka tinggal di bumi, oh, ternyata mereka muat di bumi, ya. Tapi kalau semuanya hidup, nggak ada yang mati, saya kira nggak muat juga. Saya kira muat nggak? Muat gak? Nggak muat, nggak muat, ya, nggak muat. Makanya ketika Allah mengumpulkan, ya, di alam roh manusia, ya, malaikat bertanya, ya, mereka akan ditempatkan di bumi apa muat? Kata Allah, aku matikan. Kalau semuanya hidup terus, nggak ada yang mati, nggak muat. Untung saja iblis atau setan, dia tidak memerlukan tempat. Dia kan nggak mati-mati, ntar matinya. Ya, sesuai dengan permintaan iblis, saking dendamnya kepada manusia, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tunggu kematianku, jangan dimatikan sekarang ya Allah. Ini iblis minta itu. Setan minta saking dendamnya kepada manusia. Ya, fa innaka minal munzarin. Ya, dikasih sama Allah. Ya, tapi karena dia tidak membutuhkan tempat, ya tetap muat di bumi. Ya, tetap muat di bumi. Gitu. Ya, kalau iblis, setan membutuhkan tempat, kita nggak kebagian. Ya. Apanya? Yang dalam Al-Quran itu adalah iblis yang minta. Kalau malaikat nggak ada penjelasan. Kayaknya sama juga sih. Ya. Hidup terus, tapi nanti pada akhirnya mati. Ila yaumi yub'atsun. Ya, ketika manusia dibangkitkan kembali, Allah matikan dulu dia, baru nanti Allah hidupkan. Yang abadi kan cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, semua malaikat mati. Israfil yang meniup sangkakala itu mati setelah dia tiup trompet itu, ya, mati semua. Ya, lalu Allah hidupkan dulu yang dia duluan. Karena nanti untuk menghidupkan manusia, Allah suruh lagi meniupkan apa? Sangkakala. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ditiupkan, kan dia yang niup untuk mematikan semua, menghidupkan. Berarti kan Allah hidupin dulu dia, ya, gitu. Jadi yang abadi adalah Allah, tidak merasakan mati. Ya, semua merasakan mati. Malaikat pun merasakan mati. Kemudian, jadi arduhas samawati wal ardu. Ay arduha, yakni luasnya surga. Mislu ardis samawati wal ardi, itu seperti luasnya langit dan bumi, dijadiin satu. Ya, kalau bumi doang kayaknya nggak muat. Ya, tadi malaikat mengatakan seperti itu. Kalau tidak dimatikan, makanya Allah matiin. Nah, sementara ketika Allah hidupkan kembali manusia, itu kan semua makhluk, bahkan binatangnya semua. Tadi wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, dan ditiupkan. Ya, wa nufikha fis suri. Nah, kalau itu tidak seluas langit dan bumi. Makanya nanti di mahsyar, setelah Allah hidupkan seluruh manusia, Allah kumpulkan di mahsyar, itu padatnya bukan main. Di situ seluruh manusia merasakan kesusahan yang sangat. Ya, sehingga mereka apa? Minta pertolongan. Ya, syafaat. Mereka datang ke seluruh manusia, mendatangi Nabi Adam. Supaya Nabi Adam memberikan apa? Syafaat. Nabi Adam angkat tangan, nafsi, nafsi. Ya, Nabi Nuh pun demikian, seluruh nabi. Sampai Nabi Isa juga sama, nanti alasannya macam-macam itu, masing-masing Nabi. Nah, akhirnya mereka datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang hebatnya menurut Imam Ghazali, nanti yang pergi, yang mendatangi Nabi Adam, kan gitu, nabi-nabi yang lain itu bukan umat Nabi yang beriman. Kita nanti
ya duduk manis. Mereka sibuk bolak-balik ke nabi-nabi, kita duduk tenang. Kenapa? Karena kita udah tahu bahwa syafaat di mahsyar itu hanya Allah berikan untuk Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya. Nabi-nabi lain Allah tidak berikan. Makanya kita tak ikut-ikutan. Enak gak capek? Kan lumayan juga. Bisa aja antara tempat Nabi Adam dengan tempat Nabi Nuh berjauhan. Mereka bererot ke sono, ya minta Nabi Adam bererot ke sono, kan capek. Kita, kata Imam Ghazali, ya itu nanti duduk manis. Kenapa? Karena kita udah tahu. Dalam sabda Rasulullah SAW yang awalnya adalah ana sayyidul awwalin wal akhirin. Ini syafaat uzma, syafaat kubro. Maka saya sampaikan, sahabat seperti ini nggak usah kita minta, pasti dikasih. Karena itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Ya, orang salah kaprah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasul. Enggak, syafaat yang lain. Di antaranya adalah seharusnya neraka dengan syafaat baginda Rasul Allah masukkan ke surga. Itu yang kita minta. Ya, yang kita minta itu. Ya, bukan syafaat uzma. Ya. Kemudian, nah jadi ya kalau itu ya di apa namanya tidak seluas surga, tidak seluas surga. Ya, karena itu kan nggak bertempat mereka. Ya, mereka masing-masing nggak ada rumah. Dia mahsyar itu diri semua. Ya, dan tempatnya rata, nggak ada yang bisa ngumpet. Ya, itu mahsyar. Ya, itu mereka kalau Nabi Adam akhirnya Allah berikan kepada baginda Rasul syafaat uzma. Ya. Kemudian, lau ju'ilatis samawati wal ardu, seandainya dijadikan 7 langit dan 7 bumi tobakon, tingkatan-tingkatan. Biasa yakunu kullu wahidatin min tilka tabaqati, di mana setiap tingkatan itu dari tingkatan-tingkatan tersebut sudhan, itu apa? Tempat yang rata, yang luas, mu'allafan min ajza'in, yang dari beberapa bagian, la tatajazza'u, yang tidak terpisah. Tsumma wasala al-ba'di bil ba'di, kemudian satu sama lain menyambung menjadi tobakon wahidan, satu tingkatan. Jadi langit dan bumi 7 lapis tuh, ya, dilapis. Lalu bumi juga 7 lapis, ya. Kemudian Allah apa namanya bentang, dua-duanya dibentang oleh Allah. Luasnya kayak apa itu? Ya, luasnya kayak apa? Ya. Dan itu ya kalau kita melihat di sini bumi dan langit, apakah termasuk lautannya? Enggak. Allah jadikan daratan. Ya, plus dengan apa? Dengan rumah dan taman. Karena surga itu berupa taman. Ya, berupa taman. Makanya ya nanti ada yang masuk surga belakangan, jangan khawatir. Ya, mudah-mudahan kita apa? Min ghairi hisab. Itu syafaat baginda Rasul. Yang seharusnya dihisab, Rasulullah dapat syafaat dari Rasulullah, ini langsung. Itu yang kita minta. Ya, yang kita minta. Makanya dalam apa? Bait Imam Busiri, ya itu apa namanya? Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Itu yang kita minta. Ya, jadi Rasulullah ya disebut Habib, ya Habib kekasih Allah, ini yang kita minta syafaatnya. Ya, tapi bukan syafaat uzma, tapi syafaat yang juga Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lakana dzalika misla adl jannati, maka itu adalah seperti luasnya surga. Wa hadza ghayatun fi sa'ati, dan ini adalah menunjukkan betapa luasnya. Ghaya itu paling artinya. Ya, Allah taala diilah. Enggak ada yang tahu kecuali Allah luasnya surga itu. Ya, ini gambarannya, tapi ya hakikatnya itu enggak ada yang tahu. Begitu luasnya. Ya, makanya ya jangan khawatir kalau masuk surganya belakangan. Ya. Jangan khawatir enggak mendapatkan tempat. Pasti mendapatkan tempat itu. Karena apa? Seluas dan langit. Nah, pertanyaannya, untuk siapa surga yang hebat seperti itu? Yang luas seperti itu? Allah sediakan buat siapa? Ya, makanya di sini uiddat lil muttaqin.
kabar gembira ini. Ya. Surga itu telah disiapkan, huyiat al-jannatu. Telah disiapkan, disediakan surga itu lil muttaqina, untuk mereka yang bertakwa. Ya, untuk mereka yang bertakwa. Tingkatan takwa ini luar biasa, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini uiddat, telah, ini fil madi, telah disediakan. Ya, apakah sudah ada surga sekarang? Kira-kira udah ada yang belum yang masuk surga? Belum ada, penghuninya belum ada. Ya, makanya ahli sunnah wal jamaah mengatakan sudah ada, karena bahasanya uiddat, telah disediakan. Tapi Mu'tazilah mengatakan belum ada. Karena kalau sudah ada berarti Allah menciptakan ciptaan yang percuma, nggak ditempatin. Bagus juga sih Mu'tazilah, tapi sama sih. Pada akhirnya kata Mu'tazilah juga akan ada. Pada akhirnya kan sama-sama ada sebenarnya. Itu nggak usah kita permasalahkan, yang penting ada lah. Ya, yang penting ada, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Lil muttaqin. Siapa sih orang bertakwa itu? Nah, supaya kita nggak simpang siur menafsirkan orang bertakwa, Allah sendiri yang menafsirkan. Allah sendiri yang menafsirkan. Ya, makanya muttaqin itu siapa? Nah, ini Allah sebutkan kriterianya. Tsumma dzakarallahu ta'ala, kemudian Allah menyebutkan, Allah yang maha tinggi menyebutkan sifatil muttaqina, kriteria sifat-sifat orang yang bertakwa. Siapa? Nah, di sini kita bisa ngaca nih, bisa bercermin. Kita udah masuk belum? Ya, jangan ngaku doang bakal masuk surga. Surga buat kita. Ya, ngaku muttaqin, ya kan? Sementara jauh dari sifat-sifat muttaqin. Di sini kita ngaca nih. Ya, kita bercermin. Sudahkah kita termasuk muttaqin? Kita lihat di sini. Ya, siapa muttaqin itu? Ya, faqala, maka Allah berfirman, siapa muttaqin itu, yang bertakwa itu, yang Allah janjikan akan menjadi penghuni surga, alladzina yunfikuna. Muttaqin itu adalah mereka yang mengeluarkan sebagian harta, namanya infak. Infak itu mengeluarkan sebagian harta untuk kebaikan. Jadi infak itu arti bahasanya adalah mengeluarkan harta, ya, baik untuk kebaikan maupun untuk keburukan, untuk maksiat maupun untuk taat. Itu dalam arti bahasanya adalah infak, ya kan? Cuma kalau kata infak, ya, yaitu apa? Munfikin, yunfikuna, dari anfaqah, itu punya arti mengeluarkan harta untuk kebaikan. Ya, makanya di sini Allah tidak sebutkan kebaikannya. Ya, Allah sebutkan apa? Alladzina yunfikuna. Ya, orang bertakwa adalah orang yang mengeluarkan sebagian harta untuk kebaikan, sudah pasti. Ya, padahal arti infak itu punya arti dua. Mengeluarkan harta untuk kebaikan dan untuk taat, juga mengeluarkan harta untuk maksiat. Namanya infak. Ya, namanya infak, gitu. Ya. Tapi dalam Al-Qur'an infak ini cuma punya satu arti, yaitu mengeluarkan harta untuk kebaikan. Jadi mereka mengeluarkan sebagian harta, mengeluarkan amwalahum, sebagian harta mereka fisabilillahi, di jalan Allah, yaitu arti infak. Ya, arti infak, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah sebutkan bahwa infak di sini adalah sedekah. Adalah sedekah. Kenapa Allah tidak sebutkan zakat? Tahunya sedekah dari mana? Fisarra'i wad dharra'i. Mereka mengeluarkan sebagian harta baik di saat punya harta yang banyak, namanya sarra, maupun di saat punya harta yang pas-pasan. Ya. Ini bukan zakat, sedekah. Kalau zakat itu ada takarannya, batasan minimal, namanya apa? Nisab. Nisab. Kalau ini nggak ada batasan, berarti sedekah. Ya, kalau ada batasannya, itu nisab, itu namanya zakat. Kalau orang ngeluarin zakat, dia pasti banyak duit. Ya kan? Orang ngeluarin zakat, dia pasti punya duit. Dia pasti punya duit. Karena kewajiban mengeluarkan zakat itu, ya, pertama adalah nisab,
ya, punya harta seharga 85 gram emas. Ya kalau 1 juta berarti 85 juta kan gitu ya. Lalu haul berputar 1 tahun. Ini untuk di luar pertanian. Kalau pertanian nanti panen. Kalau luar pertanian adalah haul berputar ya 1 tahun. Baru wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau sedekah punya 10.000 bahkan punya 10 juta nggak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Ya itu ya tidak wajib zakat. Nah, makanya Imam Hanafi dan Imam Maliki mengatakan bahwa kurban itu wajib bagi yang mampu. Ukuran mampunya itu seapa? Kalau mazhab Syafi'i kan sunat, Maliki, Hanafi itu wajib. Kurban itu wajib bagi orang yang punya 1 nisab. Cuma penjabaran Imam Hanafi kalau tidak melakukan perjalanan jauh namanya mukim ya. Tapi kalau Imam Maliki mutlak, mau mukim mau enggak, punya duit 1 nisab wajib kurban ya, wajib. Berarti kan punya duit 86 juta ya, 6 juta. Pantas kalau dikatakan wajib zakat gitu ya, karena untuk kurban nggak harus keluarin setengahnya, bahkan sepertiganya enggak. Apalagi kolektif cuma 3,5 juta ya, diambil dari 85 juta, masih banyak nggak sisanya? Kebangetan orang punya 1 nisab nggak zakat ya. Jadi itu tentang Imam Syafi'i sunat, mazhab Syafi'i sunat. Tapi Imam Maliki, Hanafi itu wajib kalau punya 1 nisab ya. Menurut saya sih nggak usah nungguin punya 85 juta lah untuk kurban ya. Nggak sampai kita punya segitu nggak kurban. Punya 5 juta jalan, 10 juta jalan nggak? Jalan. Kolektif cuma 3,5 juta ya. Apalagi punya 85 juta. Makanya kalau nggak kurban kebangetan ya. Mazhab Maliki dosa jatuhnya, dosa gitu ya. Nah jadi alladzina yunfikuna ya, makanya saya sampai sekarang gitu kata infak ya, dalam kategori mengeluarkan uang ya, ini kan mereka suka memisahkan antara infak, sedekah dan zakat ya. Ini biasa kita tahu ya, itu ada banner atau spanduk ya, di saat bulan puasa itu pasti setiap masjid atau mushola menerima dan menyalurkan zakat, sedekah, infak dan sedekah. Kan gitu biasanya. Nah, karena infak ini kemana larinya? Ini sering saya pertanyakan nih. Ya, padahal sedekah namanya infak. Di sini sedekah nih. Zakat juga infak, cuma hukumnya wajib. Ya kan? Kalau punya 1 nisab. Nah, kalau infaknya kemana? Kok bisa? Saya ambil contoh nih. Ya, ada orang datang ke panitia zakat. Panitia, saya tidak mengatakan amil ya, panitia beda dengan amil nanti, sebab ada yang tidak setuju disebut amil, karena amil itu diangkat oleh pemerintah ya. Amil sama panitia sama enggak ya? Kalau saya pisahkan amil panitia, kan istilah amil nggak ada ya, pemerintahnya bukan Islam, maka sebutnya apa? Panitia. Sebutnya apa? Panitia. Oh berarti nggak mendapat hak dong, kan yang ada bagian tuh amil. Panitia nanti haknya bukan hak amil, tapi haknya fisabilillah. Ya, mereka kan kerja nggak dibayar. Ya. Ya, tapi nanti masuknya apa? Panitia, nanti masuknya apa? Fisabilillah. Karena mereka dalam menjadi panitia kan nggak dibayar. Dibayar nggak? Kalau dibayar jangan, nggak boleh terima dari zakat. Ya, karena nggak dibayar ya boleh dapat lah sekedarnya. Ya boleh nggak? Boleh. Ya itu kalau orang yang nggak tidak mengakui ada amil. Itu untuk zakat mal. Tapi untuk zakat fitrah, ya karena zakat fitrah itu banyak hadis, gembirakanlah orang miskin, fakir miskin di hari raya. Nah dari situlah para ulama mengatakan untuk zakat fitrah ini khusus untuk fuqara wal masakin. Jadi ya panitia itu masuknya zakat mal nanti. Sedekah, kan ada orang tuh sedekah ya, zakat. Untuk zakat fitrah ya tidak boleh untuk panitia ya, jadi boleh dari zakat mal ya, bukan zakat fitrah.
Lafizah itu untuk apa? Fuqara wal masakin. Kemudian bisyarra wal badra. Apa arti syarra wal badra? Fi halil ghina. Di saat dia kaya, punya duit. Wal faqir, dan di saat dia tidak punya duit, tapi tetap gemar infak. Ini sedekah. Itu paling susah. Paling susah. Kalau zakat kewajiban. Kalau zakat kewajiban. Gitu. Ya. Dan beribadah itu yang berat adalah yang sunat, Pak. Apalagi sholat sunat yang nggak terkait dengan sholat wajib. Bukan ba'diyah qobliyah, itu beratnya bukan main. Ya, tahajud apalagi, lagi tidur. Ya, berat. Ya, berat gitu. Nah, makanya ya sunat ini ya lebih berat daripada yang wajib. Makanya Allah ya memberikan kecintaan kepada seorang hamba itu yang aktif, yang istiqomah melaksanakan ibadah yang bersifat sunat. Ya, logikanya kalau sunatnya baik, pasti yang fardunya, yang wajibnya pasti lebih baik. Bukan hanya baik, lebih baik. Karena orang nggak mungkin nggak puasa Ramadan tapi dia puasa Senin Kemis, ada nggak? Ada nggak? Ada orang nggak pernah sholat 5 waktu tapi dia sholat duha. Ada nggak? Nggak bakal ada. Udah pasti orang sholat duha fardunya cakep, ya kan? Fardunya cakep. Makanya dalam hadis qudsi, mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah yang bersifat sunnah sehingga aku mencintainya. Dipakai hatta, berarti perlu proses istiqomah. Ya, baru Allah mencintai. Sama, kedua orang bergajul dan itu dapat sesuatu. Ya, dibilang ini rezeki anak soleh, anak selatan. Ya, nah jadi perlu pembuktian. Tapi kalau Allah mengatakan aku cinta, udah pasti. Ya, kalau Allah Maha mengetahui. Jadi untuk meraih cinta Allah adalah hatta ibadah. Yang kedua, ibadah sunat. Ini kita bersyukur kepada Allah. Setiap ibadah ini Allah kasih yang wajib dan sunat. Puasa juga gitu. Yang wajib cuma Ramadan doang. Selebihnya sunat kecuali nanti tazar. Ya, apalagi nanti Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, itu sunat yang paling hebat. Dilebur 2 tahun, baik tahun yang lalu maupun 2 tahun yang akan 10 ya pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 yang terbaik. Maka dia mengatakan lebih baik daripada 10 akhir Ramadan. Manfaatkan betul 10 awal. Ntar lagi nih. Ya besok udah akhir kan. Ya Jumat udah tahun 29 Dzulqa'dah. Ya berarti ya minggu kali ya tanggal 1-nya tanggal berapa itu? Sabtu ya? Sabtu. Itu 10 terakhir pertama. Ya, itu 10 tarikh pertama. Itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk ya kita melakukan ibadah yang bersifat sunat. Kalau mampu puasa, puasa. Kalau puasa cuma sampai tanggal 9 doang. 10 jangan, haram. Idul Adha. Ya, Idul Adha sampai tanggal 9. Kalau bisa puasa terus nyambung. Terus tanggal 1, kalau nggak bisa ya tanggal 9 aja dah. Ya, tanggal 9. Lalu juga ulama menganjurkan yaitu puasa tanggal berapa? 8 ya, namanya puasa Tarwiyah. Itu sebenarnya nggak ada dalilnya, cuma untuk hati-hatian aja. Takut-takut ya nggak tepat. Yang kita puasa itu bukan tanggal 9. Ya gitu. Ya gitu maksudnya, namanya ihtiyatian. Dalilnya ihtiyatian. Karena kan penentuan tanggal kan perkiraan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian jadi kata infak itu ya, di sini kata infaknya adalah bentuknya sedekah fis sarai wad dharra. Ya, sedekah. Sedekah itu berat. Ya, sedekah itu berat. Ya. Nah, apa? Ya, sarra yaitu di saat banyak duit, ya, wad dharra di saat nggak punya duit gitu. Tapi tetap sedekah. Punya 1.000 dikeluarin 200 perak. Punya 10.000 dikeluarin 1.000. Ya kan? Ya, punya banyak dikeluarin sesuai dengan banyaknya. Maka ini jatuhnya sedekah. Ya, sedekah gitu. Nah, ini ciri orang bertakwa. Kalau sedekahnya baik udah pasti orang itu zakatnya bagus. Ya, makanya nanti digambarkan oleh Allah orang yang mengalami sakratul maut ketika akan meninggal.
itu minta ditunda sebentar saja. Kematiannya itu minta ditunda sebentar aja. Mau ngapain? Mau ngapain? Sedekah. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Ya, coba engkau tunda kematianku ya Allah sebentar aja. Mau ngapain? Fa asaddaqa. Aku akan bersedekah. Luar biasa sedekah. Sedekah yang bersifat jariah tentunya. Yang sifatnya apa? Terus menerus. Ya, yang pahalanya terus mengalir. Itu yang mereka minta. Ya, wa aqum minas salihin, dan supaya aku menjadi orang soleh. Jangan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun apa? Ya, ila ajalin qarib, sekalipun sebentar. Ya, karena kematian itu nggak bisa ditunda. La yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Dimajuin nggak bisa, dimundurin nggak bisa. Ya, itu. Nah, makanya di sini apa namanya jatuhnya adalah ya sedekah. Jadi saya artikan apa? Gemar bersedekah. Ini arti alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Au ala wifqi tab'ihim wa ala khilafihi. Atau sesuai dengan karakternya. Karakternya memang itu orang tuh nggak pelit. Nggak pelit. Ya, sebenarnya pada hakikatnya manusia itu pelit pada dasarnya. Hati khair dalam Al-Quran lebih banyak harta. Sama dengan ayat wasiat itu juga dikatakan khair. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu khairan. Ya. Jadi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Jika dia meninggalkan harta. Apa yang diwajibkan? Al wasiyatu wasiat. Sebelum hukum waris dilaksanakan. Itu artinya khairan. Artinya harta. Jadi watak manusia, karakter manusia, kata Allah adalah cinta harta. Bohong kalau dia mengatakan sangat cinta harta. Sekalipun dia udah punya, pengen lebih banyak lagi. Koruptor itu bukan orang miskin, Pak. Ya, ada koruptor miskin, kaya-kaya. Ya kan? Kaya-kaya, punya apa triliunan masih korupsi aja. Ya, cinta harta itu. Makanya diwajibkan zakat, dianjurkan sedekah, wakaf dan sebagainya. Wa ala khilafi, atau tidak sesuai dengan wataknya. Artinya apa? Memang dasarnya pelit. Gitu. Pelit, ya tetap ya dia bersedekah. Ya, itu ya. Dengan kalau bawang istilahnya satu, bukan butir bawang, satu siung ya. Satu siung bawang, bayangin. Ya. Satu siung bawang bersedekah. Ya, itu. Ya, satu siung. Ya, ini kan menunjukkan apa? Baik di saat mampu maupun di saat tidak mampu. Semampunya. Ya, untuk punya sebiji anggur. Ya, bayangin. Ini namanya fisarra wa dharra. Di saat dharra juga tetap berusaha untuk bersedekah. Ya, itu. Lalu siapa lagi? Itu kelanjutan nanti ini panjang.